Harus pergi ke rumah anak bungsu kamu ya? Nggak tahu malu juga. Bu, cepatlah pergi, nanti kalau telat. Bis nomor 2 aja ketinggalan. Makan apa lagi? Sapi tua ini aja masih tahu kerja di ladang. Seperti kamu ini masih mau makan, nggak takut kena 3 tinggi? Bu, Lili benar, umur Anda sudah tua. Makan apa saja sama aja, lagian makan daging-dagingan begini, Anda makan. Juga susah cernanya. Sini, tunggu di sini. Nih, pegang, makan di sana-sana. Lihat aja udah enak. Bu, saya sama Jiaki yang dateng jenguk Anda. Zheng Shansong, Alam, kok? Kakak ipar, kalian dateng dari mana? Saya sama suami saya ini baru pulang dinas. Kepikiran jenguk ibu, oh iya. Kami berdua bawain oleh-oleh juga nih, Heng Shan Xiaozong. Zheng Shan Xiaozong, Song Jibo Shanghai. Gimana Zheng Shan Xiaozong? Kakak, kamu daring mendadak gini. Kok nggak ngasih tahu dulu, biar kami jemput pakai mobil. Wah, nggak usah jemput kami. Lihatnya lauknya masih lumayan lengkap. Mana ibu? Belum makan? Ibu. Ibu, habis makan jalan-jalan keluar. Jalan-jalan, oh iya, itu hei kak. Kakak ipar belum makan kan, sini. Duduk makan dikit, hei sayang, kamu ambilin sumpit buat kakak sama ipar. Ambil 2 sumpit. Hei iya, itu Kak Ipar silakan duduk dulu ya. Oke, Zheng Shan Xiaozong. Cuma bilang agak sama Zheng Shan Xiaozong. Saya bukan juga dulu Zheng Shan Xiaozong. Hei kak. Sampai. Bu, Xiaodi, kok baru dateng sih? Bu. Kok di sini kamu? Sini Bu, bangun, ikut saya. Kek. Si bungsu. Uang yang saya transfer tiap bulan buat kamu? Kamu kasih ibu makan ini? Ini ibu sendiri yang mau makan. Bohong. Si bungsu. Waktu kecil, ibu paling sayang kamu loh. Sekarang kamu sudah besar. Kamu perlakukan ibu seperti ini? Dasar brengsek, kalian di sini makan enak minum enak. Biarkan ibu sendirian bersembunyi di pojok. Makan roti kering dengan sambal, ini perbuatan manusia? Kami juga tidak membiarkan ibu kelaparan. Lily, kamu juga seorang ibu. Kalau nanti anakmu memperlakukanmu seperti ini, bagaimana perasaanmu? Dasar brengsek, brengsek si bungsu, dasar brengsek. Ini kan ibu kandung kita. Dasar brengsek, brengsek. Pepatah bilang, bakti adalah yang utama. Orang tua masih ada, hidup masih punya asal. Orang tua pergi, hidup hanya tinggal pulang. Kakak, kalau nanti kalian tidak sayang ibu, aku yang sayang. Kalau kalian tidak mau merawat ibu, aku yang rawat. Ibu, ayo, kita pulang bersama, ikut aku. Dasar brengsek, si bungsu. Ibu. Bu Zhang, uang ganti rugi rumah tua Anda sudah turun. Total 1,2 juta, yang 1 juta. Sudah masuk rekening Anda, sisanya 200.000 tunai. Sudah kami antar, Anda terima 1 juta, Anda terima. Terima kasih Pak Kepala Desa, terima kasih. Sama-sama, Bu Zhang, uang ini. Mau diatur bagaimana? Aku mau bagi seperti ini. Anak sulung, dulu aku dan Lausia mengambilnya. Anak kedua dan ketiga adalah anak kandungku. Aku mau beri uang ini kedua anak kandungku. Lagi pula untuk jaminan hari tua, harus bergantung pada anak laki-laki. Bu Zhang, aku rasa 2 anak Anda belum tentu begitu berbakti. Anda bisa tes dulu. Bagaimana caranya? Bu Zhang, Anda begini.
Bagaimana? Baik Pak Kepala Desa, aku ikut saranmu. Kalau begitu tidak ada urusan lain, aku pergi dulu. Aku pergi ya. Si bungsu. Ibu, kenapa ibu datang? Nak bungsu, rumah kita bocor parah sampai tidak bisa ditinggali. Kali ini ibu datang. Mau tinggal di sini lebih lama. Apa tidak masalah? Bukan ibu, ibu lihat, aku dan Lili baru menikah, ibu. Ibu tinggal di sini memang agak kurang nyaman. Bagaimana kalau Anda tinggal di rumah kakak kedua? Mereka juga baru saja membeli rumah baru. Anda pergi saja ke rumahnya, Bu. Aduh, ibu, pergi ke rumahnya. Kamu lumayan punya naluri. Sepertinya hanya bisa pergi ke rumah anak kedua. Ibu, kenapa Anda datang? Anak kedua, rumah tua kita di kampung bocor parah. Tidak bisa ditinggali lagi. Aku ingin tinggal di sini beberapa hari. Boleh tidak? Ibu, masuk dulu saja. Ibu, kalau Anda tinggal di sini, aku tidak ada masalah. Tapi, Anda harus lihat dulu apa pendapat istriku. Sia Jenren, kenapa ibumu datang? Sayang, ibu bilang rumahnya di kampung. Bocor tidak bisa ditinggali. Bagaimana kalau ibu tinggal di sini beberapa hari? Tidak bisa, besok lusa orang tuaku juga mau datang. Rumah ini kecil, mana ada tempat untuknya. Ibu, kalau mau tinggal, boleh saja, asal Anda gantiin kami. Rumah yang lebih besar dan baru, menantu. Mana ada uang untuk ganti rumah baru? Benar, rumah saja tidak bisa ganti. Dari mana percaya dirinya? Mau tinggal di sini? Cepat suruh dia pergi. Aku juga harus jemput orang tuaku di rumah mertua. Ibu, bagaimana kalau Anda tanya kakak perempuan sulung? Kakak sulung itu Anda yang pungut, Anda yang besarkan. Sekarang, saatnya dia membalas budi. Tanya saja kakak sulung. Cari kakak sulung. Pergi, pergi, pergi. Kamu tanya dia, pergi, pergi, pergi. Siapa yang berkuasa di rumah ini? Kamu tidak tahu ya? Sayang, kamu yang berkuasa, jangan marah dong. Bukannya aku sudah suruh dia pergi? Anak kandung saja tidak bisa diandalkan, apalagi anak pungut. Mau terima aku tidak? Ibu. Kenapa Anda datang? Ibu, cepat ikut aku naik, ayo. Ibu minum. Xiaodi, rumah tua kita di kampung bocor parah, tidak bisa ditinggali. Aku ingin tinggal di sini beberapa hari, boleh tidak? Ibu, ngomong apa sih? Rumahku adalah rumah Anda. Anda mau tinggal berapa lama pun boleh. Ya Bu, jangan bilang rumah kampung tidak bisa ditinggali. Di sini, Anda bisa datang kapan saja. Anak, ibu tidak tahu harus bilang apa lagi. Aku ke rumah anak pertama dan ketiga, mereka tidak mau menerimaku. Malah mengusirku. Mereka kan anak kandungku. Kamu kan anak pungut ibu. Ibu. Meski Anda bukan yang melahirkanku, tapi Anda yang membesarkanku. Kebaikan ini akan selalu kuingat sampai kapanpun. Kalau adik-adikmu tidak mau merawatmu, mulai sekarang aku yang akan merawatmu. Bu, sebenarnya waktu kami beli rumah ini, sudah menyiapkan kamar untukmu. Saudi khawatir kamu sudah tua. Sengaja menyiapkan kamar yang menghadap ke selatan untukmu. Ayo pindah ke sini. Buat tidak sia-sia membesar kamu. Lihat. Ini semua untukmu. Bu, dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Ini uang ganti rugi rumah di kampung, total 1,2 juta. 1 juta sudah ditransfer ke rekening, yang 200.000 ini kamu ambil dulu. Bu. Sudah dipikirkan belum?
Kami bertiga bersaudara. Kamu mau tinggal dengan siapa nantinya? Sudah, aku mau tinggal bergantian dengan si kedua dan si ketiga. Yang 200.000 ini dibagi 100.000 untuk masing-masing. Wah, bagus-bagus. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sudah diputuskan, aku tidak akan berubah pikiran. Baik Bu, kalau sudah diputuskan, aku dan Jia Qiang. Tidak ada masalah. Si kedua dan si ketiga, mulai sekarang ibu harus merepotkan kalian. Kalau ada apa-apa, telepon aku ya. Ah, Kakak, tenang saja. Aku pasti merawat ibu kita dengan baik. Ayo, Bu, tinggal di rumahku dulu. Eo, 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 eo. Cepat pergi. Bulan ini ke rumah si ketiga. Aku setiap hari. Sudah capek melayanimu, sampai tidak ada waktu main mahjong. Istri, kamu ngapain sih? Dia kan ibuku. Justru karena dia ibumu, aku sudah melayani begitu lama. Setiap hari, aku capek mati-matian, dia tidak sadar ya? Istri, aku tahu kamu capek. Tapi, bukankah dulu kita sudah menerima uang ganti rugi ibu? Kalau kamu mengusir ibu seperti ini, nanti kalau kakak tahu, kita harus menjelaskan bagaimana? Jelaskan apa? Tidak perlu jelaskan apa-apa. Dulu kan bukan hanya kita yang menerima. Cepat suruh dia ke rumah si ketiga. Kalau dia tidak pergi, aku yang pergi. Puh. Meili juga benar. Bagaimana kalau kamu ke rumah si ketiga? Dulu sebentar? Kamu kan tahu bagaimana sifat Meili. Kalau kamu tetap di sini, hidupku juga susah. Bu, ayo pergi. Si ketiga. Puh. Si ketiga, lihat kakak keduamu mengusirku. Padahal dulu sudah janji. Ini kan bergantian dirawat, lihat aku ini. Gak ada tempat buat kamu tinggal. Kamar itu masih aku simpan buat anjing peliharaanku. San, gimana kalau aku tinggal sama anjing kalian juga boleh. Yang penting ada tempat buat tinggal. Kamu mau, anjingku belum tentu mau. Cepat pergi. Tapi waktu bagi uang ganti rugi, kan sudah janji. Siapa yang janji sama kamu? Aku kasih tahu ya. Uang 100 juta itu hak aku sama Erge. Kok malah jadi hak kamu? Ibu hitung deh, dulu aku nggak kuliah. Kan jadi ngirit banyak uang buat ibu. Paling nggak 100 juta kan? Ini Erge. Kuliah sampai S2. Dia lebih banyak habisin uang, 100 juta ini. Anggap aja ibu gantiin uang kuliahku, ibu. Mending balik ke rumah Erge aja. Aduh, disuruh pergi ya, cepat pergi. Jangan nganggur di sini. 100 juta mau pensiun enak? Mimpi. Paling nggak tambah 1 nol lagi. Semuanya mata duitan. Puh. Mana nih? Saudi, ibu di sana. Kenapa ibu balik tinggal di rumah lama? Ada apa? Menantu Erge nggak mau nerima aku, San juga nggak peduli. Aku terpaksa balik ke rumah lama. Bu, rumah lama ini udah nggak layak huni. Gimana ibu tinggal? Ayo ikut aku tinggal di rumahku. Bu, kalau Erge-san nggak peduli, tinggal sama kami aja. Bu, malu ke rumahmu, uang ganti ruginya. Sudah kuberikan ke Erge sama San. Bu, soal uang ganti rugi MAH nggak penting. Aku kan anak sulung ibu, tinggal sama aku. Kan sudah seharusnya, ya kan? Iya Bu, ibu tinggal di rumah anak itu wajar. Nak, ibu sudah tua, sekarang nggak punya apa-apa. Nggak bisa ngapa-ngapain, cuma jadi beban. Ibu nggak apa-apa. Kalian pergi aja. Bu, seumur hidup aku nurut ibu, tapi kali ini ibu harus nurut aku, tinggal sama aku. Lagian, ibu bilang nggak punya apa-apa, kan masih ada aku. Selama ada aku, ibu selalu punya rumah. Bu, rumah kami adalah rumah ibu. Kata pepatah, ada orang tua di rumah itu seperti punya harta karun. Kami senang sekali. Kalau ibu memang mau tinggal di rumah Erge atau San, nanti Saudi akan bicara baik-baik sama mereka. Pulang. Ayo. Mama, ayo pulang. Ayo, cepat, ayo pergi. Akhirnya bulan ini selesai. Awalnya, seharusnya tidak setuju untuk bergiliran merawat orang tua hanya karena imbalan dari kakak. Banyak masalah,
Kamu setiap hari di rumah. Ah, kakak kedua, akhirnya kamu datang. Bulan ini nenek, sudah giliranmu merawat. Kamu harusnya datang lebih awal. Aku hanya tertunda sedikit di jalan. Apa perlu segitunya? Apa mama makan lebih banyak satu suap? Atau minum lebih banyak satu teguk? Sudahlah, cepat bawa dia pergi. Ayo, ambil barang-barang dan cepat pergi. Apa yang kamu lakukan di sini? Nanti kalau terlambat, makan siang tidak akan keburu. Cepat. Ayo, masuk cepat. Apa yang kamu lakukan? Tidak lihat aku baru saja mengepel lantai? Keluar, keluar. Meili, apakah kamu agak keterlaluan? Apa yang keterlaluan? Masuk dan menginjak, aku harus mengepel lagi. Kamu boleh tinggal di rumahku, tapi harus patuh aturanku. Aku tidak mengizinkanmu masuk, sekarang kamu tidak boleh masuk. Keluar, keluar, keluar. Mama, beginikah cara kalian memperlakukan Mama? Kakak apar. Kalian, kenapa tiba-tiba datang? Aku awalnya ingin Mama bulan ini tinggal di sini. Aku ingin membawakan ginseng dan sarang burung untuk memperkuat tubuhnya. Aku tidak menyangka melihat kalian memperlakukan Mama seperti ini. Anak baik, bawa pulang saja ini. Mama sudah tua. Tidak bisa makan, jangan buang uang. Mama, apa yang Mama bicarakan? Mama sudah tua. Kami harus berbakti pada Mama. Mama dengar saja Saudi. Dia bilang nanti akan mengajak Mama beli baju baru. Adik ipar, aku merasa tidak enak. Sepertinya Mama memberikan uang. Semua pada kakak. Kamu cepat ke sini. Baik, aku tunggu. Kakak ipar, kalian terlalu tidak adil. Adik ketiga, adik ipar, kalian datang tepat waktu. Hari ini kita bertiga di sini, hari ini. Mari bicara terbuka. Katakan. Berapa uang yang Mama berikan pada kalian? Uang apa? Kakak ipar, jangan berpura-pura. Kalau Mama tidak memberikan uang pada kalian, apakah kalian akan baik padanya? Benar kakak. Kita semua anak Mama. Kalian tidak boleh serakah sendiri. Hari ini kalian harus menjelaskan ini. Jangan ada yang berani bawa ibu pergi. Baiklah. Karena hari ini kita semua berkumpul di sini, aku ada beberapa hal yang ingin kujelaskan pada kalian. Ayah meninggal sejak dulu. Ibu yang dengan susah payah membesarkan kita bertiga, si sulung. Uang sekolahmu, itu ibu yang cuci piring siang hari. Malamnya ngumpulin barang bekas, tengah malam menjahit. 1000 per 1000 ditabung, si bungsu. Uang nikah dan bangun rumahmu, itu ibu yang pinjam ke sana kemari. Dihina dan diejek baru bisa dapetin. Sekarang kalian udah gede, sukses. Pakaiannya makin mentereng. Tinggalnya makin nyaman, tapi ibu, dia masih tinggal di gubuk itu. Kebocoran angin musim dingin, kebocoran hujan musim panas, ibu punya uang? Kalian nggak sadar? Sekarang kita udah berkecukupan. Tapi nggak sanggup nafkahin satu ibu? Atau sebenarnya kalian nggak mau nafkahin? Baiklah. Kalau dua keluarga kalian nggak mau nafkahin ibu, biar aku yang urus. Aku nggak minta apa-apa, cuma 2 kata, Nurani. Ibu, ayo, kita pulang. Ibu, aku mau ngomong sesuatu. Istri si sulung, kenapa marah-marah? Nok, kamu nggak ngalahin istrimu? Apa dia nakal? Bilang sama ibu, biar ibu yang urus. Ibu, rumah lama kita, bukannya udah digusur? Orang tuaku nggak punya tempat tinggal. Aku mau ajak orang tuaku tinggal sini. Ah, masalah kecil. Gampang, nanti aku tinggal satu kamar sama cucuku. Biar orang tuamu tinggal di kamarku. Ebyo, aku bukan maksud begitu. Maksudku, aku mau ajak ibuku tinggal di kamarmu, kamu. Pulang ke desa aja, bulan depan jangan ke sini lagi. Rumah ini rame, nggak nyaman. Lagian, kamu sendirian, di desa udaranya segar. Kamu bisa lebih tenang. Adik ipar, aku paham maksudmu. Kamu mau ajak orang tuamu tinggal sini, suruh ibu pulang ke desa. Biar lebih santai. Sulung,
kamu gimana? Kakak, Ibu, menurutku kata-kata Mei Li juga benar. Ibu emang dari desa, lagian. Sekarang nggak perlu jaga cucu, kita pulangkan saja. Bukannya buat kebaikan ibu? Ibu, kamu selalu bilang punya anak buat jaminan hari tua. Kalau punya anak kayak si sulung, buat apa? Nggak lebih baik dari adik ipar yang berbakti, dia masih ingat. Ajak orang tuanya tinggal, tapi si sulung malah pengusir ibunya ke desa. Bukannya rumah di desa udah digusur? Uang muka rumah ini dibayar pakai uang ganti rugi ibu, kan? Bukan, Kak. Kamu juga nggak perlu marah-marah gitu. Janren juga ada benarnya. Ini kan khawatir ibu capek ngurus anak. Ya udah, kalau ibu nggak mau pulang ke desa, ya udah tinggal di lantai bawah aja. Di lantai bawah kebetulan ada ruang bawah tanah. Lagi pula ibu tinggal sendirian di kamar besar juga mubazir. Iya kan, Bu? Menantu kedua, mubazir apanya? Kenapa nggak suruh orang tuamu tinggal di ruang bawah tanah? Kalau mau ajak orang tuamu tinggal di sini juga boleh. Asal orang tuamu juga nyetor uang yang sama, aku yang pindah. Kamu ngomong dong. Iya, adik. Kamu ngomong dong. Kamu juga nilai dong, siapa yang benar salahnya. Siapa yang benar siapa yang salah. Ibu, kamu juga ngerti dong. Lagi pula mertuaku tinggal di sini juga cuma sementara. Sementara apanya? Aku tadi di bawah, sudah jelasin ke kamu, kali ini aku mau ajak orang tuaku tinggal di sini. Mau bawa mereka ke kota untuk masa tua. Bu, aku kesini cuma ngasih tahu, mulai sekarang rumah kita. Nggak gantian jagain ibu lagi. Orang tuaku pasti pindah ke sini, ibu harus pergi. Jadi kalian berdua udah janjian dari tadi ya? Kalau menurutku, ibu nggak usah pindah. Masa kalian mau usir ibu? Ibu, kalau ibu bersikap seperti ini, aku nggak bisa hidup sama anak ibu lagi, menantu. Sejak kamu masuk keluarga ini, aku selalu mengalah. Berpikir rumah tangga harus rukun. Asal kalian berdua bisa hidup bahagia. Keluarga kita juga bahagia. Sehari-hari, kamu marah-marah kecil aku masih bisa tolerir. Lagi pula di rumahmu. Kamu juga anak kesayangan. Sehari-hari cuci baju, masak, jaga anak. Kan aku yang kerjain? Aku juga nggak pernah suruh kamu ngapa-ngapain. Tapi hal yang kamu bilang hari ini benar-benar bikin aku sakit hati. Burung punya sarang. Sekarang kamu mau ajak orang tuamu tinggal di sini. Artinya mau usir aku. Kok enak aja kamu ngomong gitu? Iya, adik ipar. Kamu juga punya adik kan? Kenapa nggak suruh orang tuamu tinggal sama adikmu? Kak, Mei Li juga. Cuma mau berbakti ke orang tua. Legit lah. Ibu ngomong apa sih? Orang tua. Ngebeliin rumah buat anaknya kan wajar. Ngapain juga diomongin terus? Kayak aku nggak berbakti gitu. Lagi pula, mertuaku cuma tinggal sementara di sini. Biarkan mereka pergi, ajak ibu kita saja ke sini. Perlu sampai segitunya? Kalau Mei Li benar-benar cerai denganku. Lalu siapa yang akan ngurus anak? Adik kedua. Kamu bilang orang tua membelikan rumah untuk anak itu sudah seharusnya. Lalu anak berbakti kepada orang tua, bukankah itu juga seharusnya? Kamu bicara soal bakti di sini, tapi di mana bakti kamu kepada ibu? Aku tidak peduli kalau ibu tidak pindah hari ini. Aku akan bercerai dengan Xia Jianren. Ibu, lihat apa yang kamu lakukan ini. Dulu aku terlalu memanjakan kalian, lihat sikap kalian hari ini. Aku beritahu kalian, kembalikan uang muka itu padaku. Atau aku tidak akan pindah, terserah kalian mau cerai atau tidak. Apa maksudnya terserah mau cerai atau tidak? Xia Jianren kan anak kandungmu sendiri. Apa kamu tega melihat anak kandungmu sendiri bercerai denganku? Atau kamu ingin melihat cucu kandungmu tidak punya orang tua? Anak kandung? Anak kandung mau mengusirku kembali ke desa. Cerai atau tidak itu urusan kalian, aku tidak bisa dan tidak mau ikut campur. Bahkan jika anak tidak punya orang tua, itu tanggung jawab kalian. Paling-paling aku yang akan membesarkannya. Sudah, aku akan bicara. Kalau kalian benar-benar bercerai. Aku rasa itu justru hal yang baik, setelah cerai jadi janda duda. Untuk adik ipar, aku berharap kamu bisa menemukan seseorang yang mau menafkahi orang tuamu, kalau tidak, pasti akan cerai lagi. Kakak ipar, apa maksudmu? Seharusnya mendamaikan bukan memisahkan. Kenapa kamu malah mendorong untuk cerai? Xia Jianren, aku ingin bercerai denganmu. Jampun. Lihat, dia pergi. Kalian semua puas sekarang, kan? Kedepannya, kamu yang urus ibu ya. Ibu, tenang saja, kedepannya aku yang akan merawatmu. Ibu ada di tempat kami, Budun, ibu ada di tempat kami. Ibu ada di tempat kami, tidak ada yang bisa mengusirmu. Anak yang baik. Kakak dan kakak ipar, apa maksud kalian ini? Apa kalian tidak mau merawat ibu lagi? Adik ketiga dan adik ipar, jangan ngawur. Ngor? Ibu sudah lari ke rumah kami. Apa ini ngawur? Ibu. Kapan ibu lari ke rumah adik ketiga? Apa yang terjadi? Apa ibu tidak senang di sini? Ada apa yang tidak membuat ibu senang?
Bukan, nak. Ibu tahu kamu anak yang berbakti. Bukan ibu. Aku bicara padamu. Kamu ini sindir siapa? Perkataanmu seolah-olah kami tidak berbakti padamu. Legipula. Ibu tinggal di rumah kakak kan baik-baik saja. Kenapa ibu lari ke tempat kami? Hanya merepotkan saja. Kami sibuk setiap hari, hanya menambah masalah. Adik ketiga, hari ini aku pergi ke. Mau kasih kamu sedikit sayur yang aku tanam. Sekalian mau bahas sesuatu, nggak rencana tinggal lama di tempat kalian. Najededong. Tapi siapa yang mau sayur seadanya itu? Aku bisa beli banyak cuma 10.000. Ada apa buruan bilang? Sore aku janji teman buat manicure. Oke aku langsung aja ya. Waktu ayahmu meninggal, dia ninggalin sesuatu buat aku. Waduh MA, kenapa nggak dari dulu bilang? Apa itu uang? Aduh MA, duduk dulu sini. Iya MA, cepat duduk. Kenapa nggak dari dulu bilang? Dari kecil kan MA dan Pak paling sayang aku. Duitnya harusnya lebih banyak buat aku dong. MA, barang peninggalan Pak jangan dibagi-bagi. Simpan aja buat sendiri. Nanti buat kenang-kenangan. Iya mah, yang ganti baju. Kalau kalian nggak mau, ya udah, MA. Kasih semua ke aku. Nanti MA tinggal sama kami yang urus. Aduh MA jangan bikin penasaran, buruan bilang. Pak ninggalin uang berapa sih? Sebenarnya, ayahmu ninggalin surat utang 220 juta. Surat utang apa? Ayahmu meninggal muda, demi membesarkan kalian. Banyak utang yang belum lunas. Utang orang tua. Harus dibayar anak. Stop, ngomong apa say? Katanya juga, utang ada yang punya. Siapa yang yang bayar? Urusan kami sebagai anak. Now pain? Pokoknya uangnya, terserah siapa yang mau bayar. Kami nggak bayar. Betul. Suruh aja minta ke kuburan Pak. Dasar kurang ajar, kok bisa ngomong begitu? Janan juga nggak salah. Udah kita masih ada urusan. Kita pergi dulu. Lausan, kamu berhenti. Ngomong apaan sih? Orang tua kita susah payah membesarkanmu, kamu juga tahu. Dari kecil paling disayang, kok bisa ngomong? Yang nyakitin hati mama begitu? Kamu ini sama aja kayak anak durhaka. MA lihat tuh kakakku, keterlaluan banget. Jangan panggil aku mama, aku bukan mamamu. Artinya, barang peninggalan ayahmu. Kalian nggak mau ya? Betul, kami nggak mau. Nggak ada hubungannya dengan kami. Oak, sebenarnya, ayahmu nggak ninggalin utang, tapi tabungan 220 juta. Ayahmu waktu meninggal, takut aku nanti nggak ada yang urus. Jadi dia hemat-hemat, ninggalin uang ini buat aku. Aku pikir, siapa yang urus aku kasih ke dia. Lausan, kalian berdua bikin aku kecewa banget. Putri, menantu, hari ini aku akan memberikan ini kepada kalian. Bukan Bu, aku ini anak kandungmu. Kenapa tidak diberikan padaku? Malah diberikan pada anak perempuan yang sudah menikah. Lagi pula, kakak perempuan. Kan dia anak angkat. Benar. Sekarang aku baru sadar, apa bedanya anak laki-laki atau perempuan. Anak kandung atau angkat, tidak ada hubungannya dengan bakti. Putri, kamu yang pegang. Ibu, uangnya simpan saja sendiri, Bu. Kami yang akan merawatmu di masa tua. Itu sudah kewajiban kami, tidak ada hubungannya dengan uangmu. Sama sekali tidak. Ya Bu, kalau bakti itu dikaitkan dengan uang, maka bakti itu sudah tidak tulus lagi. Uang ini, kami tidak bisa menerimanya. Ibu sudah tua, mau belanja apa dengan uang sebanyak ini? Menurutku, uang ini lebih baik diberikan kepada kami yang lebih muda. Adik ipar, kamu lucu sekali. Waktu merawat ibu, kamu mengeluh ibu makan dan menghabiskan uangmu. Sekarang ibu punya uang, kamu bilang ibu sudah tua. Tidak bisa menghabiskannya. Sikapmu sangat tidak menyenangkan. Kamu. Baiklah kalau begitu, Ibu, nanti tinggal saja di rumah kakak untuk masa tua. Waduh, istriku. Ibu sudah bekerja keras seumur hidup. Uang ini, simpan saja untuk melakukan hal yang ibu sukai. Membeli barang yang ibu inginkan. Ibu, hiduplah untuk diri sendiri. Ibu, kami datang menjenguk. Adik ipar, kalian sedang makan? Kakak ipar kok tiba-tiba datang? Masakan adik ipar kelihatan enak. Ayo, ibu mana? Tidak makan bersama kalian? Ibu? Ibu lagi tidur di dalam. Aku baru selesai masak. Sebentar lagi mau membangunkan ibu untuk makan. Kebetulan, aku juga lama tidak bertemu ibu. Aku yang akan membangunkannya. Kakak. Kak,
Kamu dan kakak ipar pastilah setelah berkendara. Bagaimana kalau kalian duduk dan makan dulu? Aku dan adik ipar yang akan membangunkan ibu. Mungkin masih tidur. Ya, biar mereka saja yang pergi. Baik. Putrimu yang sulung datang. Kamu tahu nanti apa yang boleh dikatakan. Dan apa yang tidak, kan? Tahu? Dasar nenek tua. Sudah kubilang, baju putih dan berwarna harus dicuci terpisah. Jangan berisik, kakak dan kakak ipar ada di luar. Nanti aku habisi kamu. Ibu, duduklah. Ibu, akhir-akhir ini kesehatan ibu kurang baik. Ibu harus lebih memperhatikan kesehatan dan nutrisi. Ibu, cepat makan ya. Ibu, wajah ibu memang terlihat kurang baik. Begini saja, adik ipar, bisa kan? Aku akan transfer Rp5.000 lagi, tolong bulan ini. Kamu atur menu makanan ibu dengan nutrisi yang baik. Wah, kakak baik, tenang saja. Bulan depan ibu ke rumahmu. Pasti gemuk dan sehat. Ibu, apakah ibu tidak enak badan? Kalau ada yang tidak enak, ibu bilang saja ya. Menantu dan anak perempuan. Tidak ada yang tidak enak. Tegaslah. Kakak dan kakak ipar, tenang saja. Sekarang Meli sangat baik kepada ibu. Setelah masak langsung antar ke kamar ibu, sampai-sampai. Hampir mau suapi ibu. Benar kan ibu? Nah, baru benar. Rumah tangga harmonis, semuanya lancar. Aku lihat kalian baik sekali kepada ibu, aku dan kakak ipar. Juga tenang. Halo? Oh, tanda kontrak ya? Oke, aku segera datang. Adik ipar, uang nutrisi ibu sudah aku transfer. Aku dan kakak ipar masih ada urusan di perusahaan. Kami pulang dulu. Makanannya tidak kami makan ya. Urusan sibuk ya kak, ibu di sini baik-baik saja. Tenang saja, pasti bisa diurus dengan baik. Oke, kesehatan ibu tolong diperhatikan ya. Ibu, kami pergi dulu. Ibu, kami pergi. Iya, anak perempuan. Hati-hati di jalan. Pergi. Wajah. Lelah sekali. Untung ada urusan, kalau tidak tahu harus berpura-pura sampai kapan. Kalau bukan karena anak perempuanmu yang royal, aku malas berakting. Tadi kamu hampir bocor. Tasku ketinggalan. Aku balik ambil ya. Anak dan menantu, jangan pukul aku lagi. Aku salah, aku salah. Tadi semua hanya akting untuk anak perempuanmu. Enak tidak? Enak tidak? Gini aja, tadi mau ngadu ke kakak. Kamu mau putus rezeki kami? Masih mau ngadu tidak? Anak dan menantu, aku salah. Aku tidak berani ngadu lagi. Aku tidak akan bicara apa-apa. Nah, baru benar. Di rumah ini kamu harus patuh padaku. Buat aku senang, aku bisa kasih kamu roti. Kalau buat aku tidak senang, tunggu saja, nanti kamu yang susah. Sudah, menantu, kamu juga sudah lelah memukul. Aku lihat di kulkas masih ada sisa udang kecil. Ayo kita pergi makan enak, jangan pedulikan dia. Renungkan baik-baik perbuatanmu. Ini, bukannya kamu bilang mau makan tomat orak-arik telur? Ini tomat yang aku pungut di pasar untukmu. Cepat makan. Setelah makan, cuci baju dan pel lantai. Menantu, tomat ini sudah busuk, makan bisa sakit. Kamu masih pilih-pilih ya? Ini kamu sendiri yang gak mau makan. Jangan salahkan aku kalau nggak dikasih makan, ya nggak? Aku lihat kamu kelaparan, mau makan atau nggak? Waduh Bu, kok semakin tua semakin manja sih? Waktu aku kecil, bukannya ibu sering bilang? Orang zaman dulu, sampai makan kulit pohon karena lapar. Dikasih tomat aja sudah bagus. Ini kan buat nutrisi Abdef itu loh. Kamu masih manusia nggak sih, adik? Kak, kok tiba-tiba pulang? Sayang, Kalau aku nggak pulang, mana bisa lihat kejadian ini? Kenapa kalian sendiri nggak makan tomat busuk itu? Kenapa harus memberi ibu makan itu? Adik, orang lain menyakiti ibu, tapi kamu anak kandungnya. Gimana bisa kamu berbuat sekeji ini? kakak, perkataanmu keterlaluan. Aku kan lihat kakak dan ipar sibuk kerja, jadi aku yang rawat ibu. Sekarang malah dibilang nggak berterima kasih ya? Kalau kakak nggak suka cara kami merawat ibu, bawa saja ibu pulang dan rawat sendiri. Aku penasaran. Bisa sebaik apa kalian merawat orang tua ini?
Ibu aku aja nggak pernah mukul aku, kamu. Coba sentuh istriku sedikit saja, HMPH. Adik, anak burung saja tahu balas budi. Induk kambing menyusui sambil berlutut. Kalian juga punya anak, nanti. Anak kalian akan meniru perbuatan kalian. Kalian gak mau merawat ibu ya? Kalau gitu mulai sekarang ibuku aku rawat sendiri. Aku gak bergantung pada siapapun. Ibu, maafkan aku. Aku biarkan ibu menderita selama ini. Mulai sekarang, kita nggak butuh orang lain, anakmu yang akan merawat ibu. Ayo pulang. Ibu, sini sapu lantainya, menantu dan anak. Anak baru saja aku tidurkan, nanti kalian jaga ya. Adik tadi telepon, bilang sebentar sampai. Aku harus ke rumah mereka jaga anak. Ibu, Anda. Jangan pergi. Kalau pergi jangan pulang lagi. Ya Bu, sekarang anak-anak di rumah. Sedang butuh bantuan ibu. Uang nggak bisa bantu. Tenaga sedikit saja nggak mau? Terus ibu harus gimana? Katanya dulu setuju ibu akan jaga anak kalian selama setahun. Adikmu sebentar lagi sampai, tiba-tiba bilang nggak boleh pergi. Gimana dong ibu harus bagaimana? Yah Bu, tolong jaga 1 tahun lagi saja. Kalau ibu pergi, kami nggak tahu cara ngasuhnya. Iya Bu, Yuiwe belum genap setahun nih. Kalau ibu pergi, Yuiwe nanti nggak kenal neneknya. Kalian memaksa ibu ya? Ibu kan nggak bisa bagi diri. Kalau gini, tunggu adik 3 datang dulu. Kalian 2 keluarga berunding lah, kenapa kami yang harus bicara? Kalau mau bilang, bilang sendiri sama adik 3. Jangan dibuat susah banget, pergi atau enggak. Kan terserah ibu sendiri, kaki kan di tubuh ibu. Ibu nggak mau pergi, masa mereka bisa ikat ibu? Ini kan dulu sudah kalian yang setuju bersama. Sekarang suruh ibu yang bilang ke adik 3, mana enak mulut ibu. Ibu sudah siap belum? Cepetan pergi. Sebentar lagi ada janji main mahjong, kalian datang duduk dulu. Ibu mau bicara sesuatu sama kalian. Jangan Bu, ada apa-apa bicara di rumah saja. Ngapain di sini bahas? Adik 3, kakak 2 dan istri sekarang harus kerja. Anak masih kecil. Nggak bisa ditinggal, nggak kayak kalian anaknya sudah gede. Gimana kalau ibu jaga mereka setahun lagi? Ibu ngomong apa sih? Adik ipar, ibu juga khawatir kami susah. Semua orang tua punya hati sama, kakak ipar kalau menurut kamu. Janan juga anak kandung ibu. Ibu kita harusnya juga punya hati orang tua dong? Sudah Bu, jangan lama-lama, cepetan pergi. Kakak ipar, dulu kan kita sudah setuju. 1 keluarga jaga setahun, adil buat semua. Sekarang kamu peluk ibu, nggak izinin ibu pergi. Maksudnya apa? Siapa yang peluk ibu? Kakinya kan di tubuh ibu sendiri. Dia nggak mau ke rumahmu, ibu bisa apa? Terus kalau mau adil, anakmu lebih tua 3 tahun dari punyaku. Sudah jaga 3 tahun untuk kalian. Harusnya ibu jaga kami 3 tahun juga dong. Baru 1 keluarga setahun lebih adil kan? Adik 3, kalian mau bawa ibu boleh saja, tapi bayarin dulu biaya babysitter kami, enak banget sih kamu. Ibu pergi atau enggak? Ibu pikir baik-baik ya. Yah jangan lama-lama cepetan pergi. Tarik apen? Biar ibu pilih sendiri. Tarik kenapa? Biar ibu putusin sendiri. Jangan tarik, aku tarik nih. Cukup. Ibu. Kalian anggap ibu apa? Sampai rebut-rebutan gini. Kalian pernah pertimbangin perasaan ibu nggak? Itu ibu yang pertama nggak jaga janji. Katanya tahun ini ke rumahku. Lagi-lagi ingkar janji. Kamu nggak lihat koper di lantai? Emang ibu nggak mau pergi? Ada yang nggak mau ibu pergi kali ya? Ya emang iya, anakku masih kecil, sekarang nggak ngandalin dia. Ngapain juga dia dibutuhin? Ibu ini berhutang sama kalian ya? Pada mau ibu bantu jagain anak. Kalian punya sikap minta tolong nggak sih? Pada kayak ibu ini berhutang sama kalian. Kakak, maksudmu ngomong gitu apa? Orang tua kan wajar bantu anaknya. Ini kan sudah seharusnya. Kalau sekarang nggak dibantu, nanti. Ngapain kami yang harus urus dia pas tua? Lagi pula dulu kan udah sepakat, setahun gantian jagain anak. Ibu juga setuju, adil kan? Kita salah apa? Adil? Yang kalian jamin itu keadilan buat diri sendiri aja kali. Ada yang mikirin keadilan buat ibu nggak? Waktu muda. Buat besarin kita, kerja siang malam. Udah gede, giliran nikah punya anak. Lagi harus cari uang terus. Sekarang udah tua. Harusnya bisa menikmati masa tua, biar anak-anak nggak terbebani. Setahun gantian jagain cucu. Tahun-tahun paling susah ngurus anak. Ibu yang jalanin sendiri.
Sekarang ngomong adil, ada yang mikirin keadilan buat ibu nggak? Udah, aku nggak mau ngomong lagi. Yang aku pedulin sekarang, ibu harus ikut aku jagain anak. Siapa bilang apa nggak ngaruh? Ngapain diam? Ayo pergi. Kek. Kok sampai mukulin orang sih? Kalian ini, ibu udah sepuh. Masih diperas kayak kerbau, cuma mikir suatu hari nanti. Ibu udah nggak kuat, kayak bola. Dilempar-lempar gitu aja, iya kan? Niat kalian kayak gitu ya? Kakak, soal kamu mukulin aku hari ini, nggak aku tagih dulu. Ibu, aku tanya terakhir, hari ini ikut aku atau enggak? Kalau hari ini nggak ikut aku, jangan salahin aku nggak urus ibu pas tua. Adik ipar, maksudmu ngomong gitu apa? Ibu, kalau hari ini ikut dia. Nanti urus ibu jangan cari kami ya. Kamu juga perlu dipukul ya? Bu, gimana ini? Mereka pada nggak mau urusin aku. Ibu jangan takut, aku yang urus. Urusan dua keluarga mereka. Ibu jangan ikut campur lagi, suruh cari babu sendiri. Ibu, ikut aku ke rumahku buat hidup enak. Ibu, berdiri dulu, aku mau ngomong. Lihat nih. Sekarang Xiao Bao sudah masuk SMP. Kamu juga nggak ada kerjaan lagi di sini. Dulu kan kamu sering ngomong sama aku. Bilang kampung halaman lebih enak. Sekarang, kamu bisa pulang. Daogong pasti berhasil. Menantu, lihat aku sudah bawa Xiao Bao. Dari kecil sampai masuk SMP. Sudah bertahun-tahun, Liu Ziran Cheng. Sekarang kamu suruh aku pulang, rumah di kampung udah nggak ada lagi. Aku tinggal di mana, Daogong? Itu urusanmu, Ziran Cheng. Kamu di sini sekarang cuma numpang makan. Aku nggak bisa terus-terusan nafkahin orang nganggur, Dao Ziran Cheng. Kamu dengerin aja apa kata Lily. Apa yang dia lakukan kan buat kebaikanku. Kamu sebagai ibu harus siap berkorban saat diperlukan, bahkan rela berkorban. Lagi pula, Cheng, kamu di sini. Udah tinggal bertahun-tahun, udah waktunya. Tinggal sama kakak pertama atau kedua. Biarkan mereka juga berbakti padamu, Dao Ziran Cheng. Menantu, anak ketiga Shen Cheng, anak ketiga. Dulu kan kalian yang minta aku ikut kalian. Bantu jagain anak. Dao Ziran Cheng, sekarang anak udah gede. Kalian gak butuh aku lagi. Suruh aku cari mereka, aku gak tega bilang gini. Pokoknya aku udah siapin jalan keluar buatmu. Pilih pulang kampung. Atau cari kakak pertama atau kedua. Sepeten packing. Aduh mama, aku nggak antar ya. Cepetan pergi. Jangan sampai nggak keburu bus nomor 2. Dunia luas sekali. Tapi nggak ada tempat buat seorang ibu. Mama, dulu waktu bagi harta, kan kamu sendiri yang milih ikut anak ketiga. Dia nggak mau nafkahin kamu, kami juga nggak mau. Katanya punya anak buat jaminan masa tua, anak makam apa yang kubesarkan ini? Udah tua-tua, nggak punya tempat tinggal. Mama. Sini Mama, duduk dulu. Mama jangan nangis dulu, cerita ke aku ada apa. Aku lihat kondisi Mama, dari tadi naik apa sampai ke kota? Baru sampai sini? Istri anak ketiga bilang anaknya udah gede, tinggal di asrama. Nganggap aku nggak berguna, bilang aku cuma numpang makan. Lalu jusir. Anak kedua gimana? Dia juga nggak peduli? Jangan dibahas lagi. Anak kedua juga nggak punya kuasa, semuanya tergantung istrinya. Bilang anak ketiga nggak urus, mereka juga nggak mau urus. Rumah di kampung sekarang juga udah nggak ada. Nggak punya uang pula, aku bahkan nggak punya tempat tinggal. Mama. Bertahun-tahun Mama lebih sayang dua adikku, aku bisa terima. Dan juga mengerti. Lagi pula aku ini perempuan, apalagi anak angkat. Tapi ibu bilang sudah berkorban banyak, tapi hasilnya seperti ini. Ibu cari apa sih? Nak, ibu sekarang benar-benar menyesal. Ibu. Dulu waktu aku menikah dengan Jia Qiang, ibu demi kedua adik, memaksanya membayar mas kawin 188.000. Dia susah payah pinjam sana-sini baru bisa mengumpulkan. Aku yakin ibu waktu itu pasti berpikir seumur hidup. Tidak butuh kami urus, makanya bertindak begitu kejam. Untung Jia Qiang tulus padaku, kalau tidak,
kami berdua waktu itu sudah berpisah. Nok, ibu tahu kau tidak pernah merasa dirugikan selama bertahun-tahun. Ibu. Bagaimanapun, ibu membesarkanku, menyekolahkanku. Ibu berjasa padaku, aku justru ingin ibu kembali, tapi ibu dulu begitu kejam pada Jia Qiang, dia meskipun selama ini selalu menghormati ibu, dia tidak bilang apa-apa. Tapi aku tidak bisa tidak mempertimbangkan perasaannya. Apa dosa yang kulakukan ini? Istri pulang. Suami, ada sesuatu yang ingin kubicarakan. Apa sih sampai serius banget? Katakanlah. Aku baru lihat ibu di bawah. Diusir oleh istri adik ketiga, aku berpikir. Bagaimana kalau ibu kita bawa ke sini? Bagaimana? Tentu saja boleh. Aku berpikir, ibu tinggal di rumah adik ketiga dengan nyaman. Kenapa tiba-tiba diusir? Istri adik ketiga itu kan kamu tahu, hanya mementingkan uang. Sekarang dia pikir, anak sudah besar, tinggal di asrama. Ibu sudah tidak berguna, dianggap cuma makan gaji buta, jadi. Dia tidak senang, adik kedua bilang. Kalau adik ketiga tidak mau menanggung, mereka juga tidak mau, sekarang. Seperti bola yang ditendang-tendang, jadi ibu terpaksa tinggal di sini. Adik kedua dan ketiga keterlaluan banget. Bawa ibu pulang, dulu ibu memang menyusahkanku. Tapi, hidup harus melihat ke depan. Lagi pula dialah yang membesarkanmu. Membuatku mendapatkan istri yang baik, hanya karena ini. Aku tidak boleh mendendam, lagi pula kalau ibu tidak pulang. Dia mau tinggal di mana? Rumah lama sudah dirobohkan. Anak-anak tidak mau menanggung, bukankah ini mendorongnya ke jalan buntu? Suami, terima kasih. Sudah-sudah, ibu masih di luar, ayo kita lihat. Tadi ibu masih di sini. Waduh, cepat cari. Ibu, mau kemana ini? Putri, menantu. Dulu ibu salah sama kalian. Ibu malu tinggal di rumah kalian. Ibu, jangan bilang begitu. Ibu adalah ibu dari Saudi. Juga ibu saya. Hal-hal dulu, kita lupakan ya. Saudi selalu merindukan ibu. Khawatir ibu tidak makan dan tidur dengan baik. Nanti, kami akan merawat ibu. Ayo pulang. Nenek, uang 1.000 di laci samping tempat tidurku. Apa kamu yang ambil? Istri. Ada apa? Ada apa? Tanya Bimo. Benar-benar sulit dihadapi. Pencuri dalam rumah, itu pun nenek-nenek. Menantu. Kata-katamu terlalu kasar. Mana mungkin aku ambil uangmu? Kamu lupa taruh di mana? Baik, mari kita periksa kamarmu, ada atau tidak. Gua. Katamu tidak ambil, lihat sendiri ini apa. Kok bisa ada di sini? Aku tidak ambil, tidak. Uang bisa lari sendiri ke kantong baju? Ibu, kalau butuh uang, bisa bilang sama aku. Ngapain melakukan hal yang tidak jujur begini? Iya ibu, kalau ini tersebar, muka aku taruh di mana? Ibu kok semakin tidak tahu aturan. Nak, kok kamu juga tidak percaya sama ibu? Dari kecil ibu ajarkan jangan ambil yang bukan hakmu. Mana mungkin ibu lakukan hal seperti ini? Sudah ibu, kamu berkemas dan pergi, kalau tidak, entah nanti apa lagi yang hilang.
Istri, uang itu benar ibu yang ambil? Kamu bodoh ya? Kalau aku tidak begini, mana bisa dia pergi dengan alasan yang jelas? Istri, menurutku, kamu memang pintar sekali. Hahaha. Keluar, kamu keluar sana. Ibu, bulan ini seharusnya di rumah kakak kedua. Baru pertengahan bulan, ibu kesini ngapain? Nak, kakak iparmu bilang ibu mencuri uangnya. Tidak mau ibu tinggal. Kamu bilang, ibu juga tidak punya tempat lagi. Apa? Mencuri? Ibu. Kelihatannya ibu orangnya jujur. Kok bisa melakukan hal yang tidak jujur begini? Kalau begini, kami juga tidak berani menerima ibu. Siapa tahu nanti mencuri apa lagi? Aku tidak mencuri. Ibu, Lala tidak akan hinggap di telur yang tidak retak. Kalau ibu benar-benar bersih, orang mana mungkin menuduh ibu? Nak, ibu makan tidak banyak, bisa bantu kalian kerja. Biarkan ibu tinggal, kalau tidak ibu tidak punya tempat lagi. Tidak boleh, belum waktunya. Aku merasa rugi makan sebutir nasi pun dari keluarga kita. Sudah, jangan banyak bicara. Cepat pergi. Kalau perlu, kamu bisa tinggal di rumah anak perempuanmu yang sulung. Bukankah dia yang paling berbakti? Cepat pergi, Jianan. Dulu ibu paling sayang padamu. Ah ibu, itu kan dulu. Jangan paksa aku dengan moral. Kita ikuti aturan saja. Ah, cepat pergi. Ayo, ayo ibu, pergi. Ibu, kenapa ibu di sini? Bukankah ibu tinggal di rumah anak kedua? Istri anak kedua bilang aku mengambil uangnya. Aku sama sekali tidak menyentuh uangnya. Aku sudah putuskan, aku tidak akan tinggal dengan siapapun dari kalian. Aku akan pulang ke kampung halaman. Ibu, rumah tua mana lagi? Rumah tua sudah dirobohkan. Jadi, ibu ingin meminjam uang darimu untuk pulang ke kampung halaman. Buat gubuk, aku bisa tinggal di sana. Ibu, tinggal di gubuk bagaimana? Kalau hujan, kamu bisa sakit, lalu kami harus bagaimana? Tidak apa-apa, yang penting ada tempat tinggal. Tidak bisa, tinggal di gubuk pasti tidak baik. Ibu, jangan khawatir, kita pulang dulu. Aku akan telepon Sao di dulu. Halo suamiku, aku sedang bersiap pulang. Hei istriku, aku ada sesuatu untuk memberitahumu, jangan panik. Ibu kita dituduh mencuri uang oleh istri anak kedua dan diusir. Sekarang dia ada di depan rumah kita. Dia ingin meminjam uang untuk pulang ke rumah tua di kampung halaman. Mau buat gubuk dan tinggal sendiri. Ini tidak mungkin. Baik suamiku, aku mengerti. Aku akan segera pulang. Suruh ibu masuk dulu dan beri dia makan. Baik, cepat pulang ya. Hati-hati di jalan. Ibu, ayo kita. Ibu. Hei Zhang. Kamu mau apa di rumah tua? Aku mau bersih-bersih dan buat gubuk untuk tinggal. Ini tidak mungkin. Kamu punya 2 anak laki-laki dan 1 perempuan. Masa tidak ada tempat tinggal untuk ibu? Sudah, jangan bicara lagi, kepala desa. Dulu kamu bilang tentang uang ganti rugi pembongkaran. Ternyata hanya anak perempuanku yang berbakti, tapi aku masih memikirkan 2 anak laki-laki kandung itu. Selama ini, aku selalu sabar. Sudah bergantian tinggal di beberapa rumah, banyak menderita. Kali ini, istri anak kedua bahkan menuduhku mencuri yuannya 1,000 yuan dan mengusirku. Kamu pikir, mungkin aku mencuri uangnya 1.000 yuan? Bukankah anak perempuanmu cukup berbakti? Kenapa tidak tinggal bersamanya? Anak perempuanku yang sulung, meskipun diadopsi. Tapi dia sangat baik padaku, tidak ada yang bisa dikatakan. Selama ini dia juga sering membelaku. Tapi dia juga punya hidupnya sendiri. Aku pikir-pikir, lebih baik pulang saja. Rumah emas perak, tidak seenak rumah sendiri yang sederhana. Katanya punya anak untuk jaga hari tua. Tapi 3 anak tidak bisa merawat 1 ibu. Orang tua itu, kenapa jadi sesulit ini? Ibu, kenapa pergi diam-diam saja? Aku kaget sekali.
Anak baik, selama ini kau sudah banyak membantu ibu. Ibu tidak tega membebanimu lagi. Ibu, rumah di kampung sudah dirobohkan. Kalau tidak ikut aku, ibu mau tinggal di mana? Bakti pada orang tua adalah yang utama. Mulai sekarang, jangan pindah-pindah lagi. Ibu tinggal saja denganku. Aku yang akan merawat ibu. Setuju? Bibi Zhang. Lihatlah Zaudi begitu baik padamu. Dengarkan saja Zaudi. Ikut dia pulang dan nikmati masa tua dengan tenang. Ayo, ibu. Yang bisa jaga hari tua adalah anak yang punya hati yang tahu berterima kasih.